Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Aisyarani dengan NIM 0603 5230 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fiona Marsha Belinda dengan nomor induk mahasiswa 0603523032. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadila dengan NIM 0605 23012. Halo semuanya, nama aku Indah Ruth Baitul Kamilah dengan nomor induk mahasiswa 06 03 52 30 40. Saya Fadia Akhila Kholinisa dengan NIM 060 35 23 029. Sebelum masuk ke tokoh-tokoh dari psikologi humanistik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi humanistik. Psikologi humanistik atau sering disebut sebagai psikologi kemanusiaan adalah salah satu aliran pendekatan dalam ilmu psikologi yang memandang manusia sebagai individu yang utuh, memiliki potensi serta mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Aliran ini lahir pada tahun 1950 sebagai bentuk respon atau reaksi dari pengembangan pendekatan psikoanalisis dan juga behavioristik. Aliran psikologi humanistik ini selalu mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi positif yang ada dalam setiap insan. Kemudian seiring dengan perubahan dan tuntunan zaman, proses pendidikan pun senantiasa berubah dalam psikologi humanistik. Salah satu tokoh psikologi humanistik ada Carl Rogers atau disebut Carl Ransom Rogers. Ini lahir pada 1902 di Oak Hill, Illinois. Ayahnya ini seorang insinyur sipil dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Dia anak keempat dari 6 bersaudara. Rogers ini adalah salah satu pemikir paling terkemuka di bidang psikologi. Ia terkenal karena pengembangan metode psikoterapi yang disebut terapi berpusat pada klien dan menjadi salah satu pendiri psikologi humanistik. Rogers lulus dari Universitas Wisconsin pada tahun 1924 dengan gelar sarjana dalam bidang sejarah dan mendaftar di Union Theological Seminary sebelum pindah ke Teacher College of Columbia University pada tahun 1926 untuk menyelesaikan gelar masternya. Setelah ia menerima gelar PhD, Rogers menghabiskan beberapa tahun bekerja di dunia akademis, memegang posisi di Ohio State University, University of Chicago, dan University of Wisconsin. Kemudian pada tahun 1946, Rogers ini terpilih sebagai Presiden American Psychological Association. Lalu ia menulis 19 buku dan banyak artikel yang menguraikan teori humanistiknya. Di antara karyanya yang paling terkenal itu ada Client Centered Therapy tahun 1991, kemudian ada On Becoming a Person tahun 1991, dan ada A Way of Being tahun 1980. Teori yang dikembangkan oleh Rogers sendiri ada teori Carl Ransom, yaitu teori yang menganggap bahwa kekuatan-kekuatan yang memimpin perilaku manusia ada dalam diri manusia. Dan apabila kondisi-kondisi sosial nggak bisa mengubahnya, kekuatan tersebut akan mengarahkan manusia pada perkembangan yang positif. Menurut Rogers, diri adalah gestalt konseptual yang terorganisasi dan konsisten dan terdiri dari persepsi tentang sifat-sifat dari subjek atau objek dan persepsi tentang hubungan-hubungan antara subjek dengan objek dan orang-orang yang lain dengan berbagai aspek kehidupan beserta nilai-nilai yang melekat pada persepsi ini. Berikut ada karya yang diterbitkan oleh Carl Ransom Rogers yang pertama ada Clinical Treatment of the Problem Child 1939, kemudian ada Counseling and Psychotherapy Newest Concept in Practice 1942, ada Client Centered Therapy Its Current Practice Implication and Theory tahun 1951, kemudian ada On Becoming a Person, A Therapist View of Psychotherapy tahun 1961, lalu ada Person to Person, The Problem of Being Human tahun 1967, dan ada Freedom to Learn, A View of What Education Might Become tahun 1969. Otto Rank adalah seorang psikolog dan psikoanalis asal Austria yang lahir pada 22 April 1884 dan meninggal pada 31 Oktober 1939. Ia merupakan murid seorang Sigmund Freud dan bekerja bersama Freud selama 20 tahun. Rank mengembangkan teori-teori berpengaruh dalam bidang psikologi dan psikoanalisis. Salah satu teori penting yang dikembangkan oleh Rank adalah teori motivasi, teori reaksi, dan teori ancaman. Ia juga mengkaji mengenai persoalan lahirnya mitos dan kreativitas seniman. Rank berpendapat bahwa seniman memiliki tekad kuat untuk mewujudkan kehendaknya sendiri sekaligus menginginkan keabadian yang hanya dapat dicapai lewat
pengidentifikasian dirinya dengan kehendak kolektif kebudayaan tempatnya hidup. Rank juga menganggap manusia sebagai makhluk yang kreatif dan produktif, serta memiliki kebutuhan untuk mandiri. Salah satu karyanya yang terkenal adalah The Trauma of Birth, yang membahas mengenai bagaimana kelahiran mempengaruhi psikologi individu dan menciptakan kecemasan sepanjang hidup. Meskipun Rank dianggap telah meninggalkan orientasi ilmiah dalam upayanya untuk mengurangi seluruh psikologi menjadi sistem monolitik berdasarkan trauma kelahiran. Namun penekanannya pada pertumbuhan pribadi dan aktualisasi diri serta aplikasi teori psikoanalisis pada interpretasi seni dan mitos tetap berpengaruh. Salah satu tokoh psikologi humanistik yaitu Gordon Willard Allport yang lahir pada tanggal 11 November 1897 di Montezuma, Indiana. Ia meraih gelar doktor psikologi dari Harvard pada tahun 1922. Pada usianya yang menginjak 6 tahun, Allport telah berpindah tempat tinggal sebanyak 3 kali sebelum akhirnya menetap di Cleveland, Ohio. Sejak muda, Allport sudah tertarik pada pertanyaan filsafat dan religius. Dalam buku autobiografinya, Allport menulis bahwa masa awal kehidupan ditandai dengan kesolehan Protestan yang jelas. Peran Allport dalam psikologi yaitu Allport memiliki pengaruh yang mendalam dan bertahan lama di bidang psikologi meskipun karyanya lebih jarang dikutip dibandingkan dengan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Sebagian pengaruhnya berasal dari kemampuannya mengeksplorasi dan mengkonseptualisasikan topik-topik penting secara luas, misalnya rumor, prasangka, agama, dan sifat. Bagian lain dari pengaruhnya dihasilkan dari kesan mendalam dan abadi yang ia buat terhadap murid-muridnya selama karir mengajarnya yang panjang. Banyak dari mereka kemudian memiliki karir penting di bidang psikologi. Menurut teori psikologi kepribadian Golden Allport, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu yang menentukan cara khas dalam menyesuaikan diri dan lingkungan sekitar. Teori ini mencakup semua komponen yang berkaitan dengan tubuh dan jiwa seseorang dengan istilah psychophysical. Kepribadian berbeda dengan karakter dan lebih terkait dengan faktor biologis atau fisik, sehingga mengalami sedikit perubahan dalam perkembangan. Karya pengantar penting Allport tentang teori kepribadian adalah Personality, A Psychological Interpretation yang diterbitkan pada tahun 1937. Lalu karya lainnya yaitu ada Pola dan Pertumbuhan Kepribadian dan Sikap dalam buku panduan psikologi sosial. Abraham Maslow adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu terkemukakan dalam psikolog humanistik. Ia lahir di New York dari keluarga imigran Yahudi Rusia. Meskipun masa kecilnya tidak mudah, Maslow menunjukkan ketertarikan awal pada studi psikologi. Salah satu kontribusi utama Maslow terhadap bidang psikologi adalah teori hierarki kebutuhan. Dalam karyanya yang terkenal, A Theory of Human Motivation, ia mengusulkan bahwa manusia memiliki kebutuhan hierarkis yang mendorong perilaku mereka. Hierarki ini dimulai dari kebutuhan fisik dasar seperti makanan dan air, kemudian berlanjut ke kebutuhan keamanan sosial, harga diri, dan akhirnya aktualisasi diri. Maslow memperoleh gelar sarjana di bidang psikologi dan antropologi dari City College of New York pada tahun 1928. Selain itu, ia melanjutkan studi di Universitas Wisconsin, di mana ia mendalami psikologi eksperimental pada tahun 1931. Ia meraih gelar doktor dengan disertai tantangan perilaku primata. Sebagai besar karirnya dihabiskan di dunia akademis, mengajar di Universitas Wisconsin dan kemudian di Berkeley College. Pada tahun 1951, Maslow menjadi kepala Departemen Psikologi di Brandeis University.
pemikiran dari Rollo May. Ia mencerminkan esensi psikologi humanistik dengan menekankan pengalaman manusia sebagai individu yang aktif dan kreatif, mencari makna dan tujuan dalam kehidupan mereka, meskipun ia lebih terkait dengan eksistensionalisme. Pengaruhnya terhadap psikologi humanistik juga nggak kalah memperkaya pandangan dalam bidang tersebut.